Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 4 langkah ya. Yang pertama, kita langsung aja ya. Yang pertama, kita tentukan titik potongnya ya. Langkah pertama nih ya, langkah pertama cari titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X itu diperoleh ketika Y atau fx di sini ya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita masukkan persamaannya yang ini. Berarti nanti fx ya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 itu sama dengan 0 ya, karena titik potong sumbu x itu nilainya sama dengan 0. Kita mencari nilai x nya pakai cara pemfaktoran ya, boleh pakai rumus ABC terserah. Di sini saya pakai pemfaktoran, berarti nanti di sini x ya, X ya kan, faktornya 3 itu kan sama dengan tunggu ya, faktornya 3 ya, 3 itu kan sama dengan 1 kali 1 kali 3 ya, jadi yang hasil kalinya 3 ya, 1 kali 3, kemudian kalau dijumlah 1 tambah 3 sama dengan 4 ya, padahal di sini kan negatif 4, berarti saya kasih tanda min, negatif 1 kali negatif 3, negatif 1 tambah negatif 3. Di sini berarti negatif 1, di sini negatif 3 sama dengan 0. Ini tadi coret-coretannya ya. Nah, kemudian kita keluarkan ya, X min 1 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh di sini ya, X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi titik potong saya singkat ya, tipotnya adalah 1, ingat ya, Y nya 0, berarti 1,0 dan 3,0. Kita simpan dulu untuk yang titik potongnya, nanti kita gambarkan ya sketsanya. Nah, kemudian kita cari yang kedua, titik potong sumbu X jelas. Yang kedua adalah titik potong sumbu Y. Saya singkat ya, tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y atau titik potong sumbu Y diperoleh kebalikannya, X nya sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan 0 kita substitusikan ke sini, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Maka kita substitusikan 0 nya ya, jadi f0 kita ganti x nya dengan 0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. F0 nya sama dengan berapa? 0 ya, 3. Nah, F0 nya 3, maka tipotnya ini ya, jadi tipotnya sama dengan, kita tulis X dulu ya, setiap titik ya, setiap titik atau koordinat itu selalu ditulis X nya dulu, berarti X nya 0 ya, 0,3, ini 3 ya. Nah, gini. Oke. Nah, ini jadi titik yang kedua, ini 0,3. Langkah ketiga selanjutnya. Langkah ketiga ya. Untuk langkah ketiga masih sama ya. Kita cari titik lagi. Ketika sudah mencari titik potong sumbu X, sumbu Y, yang ketiga mencari titik puncak atau titik balik ya. Nah, ini
titik puncak, titik puncak atau titik balik, atau sumbu simetri dan titik balik. Nah, titik puncak atau titik balik itu diperoleh dari sumbu simetrinya dulu, sumbu simetri dan nilai maksimum. Ini nama lainnya ya, sumbu simetri, karena titik balik atau titik puncak itu diperoleh dari sumbu simetri dengan nilai maksimum atau minimum. Kita sebut dengan optimum aja ya, karena bisa jadi nilainya minimum, bisa jadi nilainya maksimum. Atau kita tulis dengan XP YP, ini disebut dengan titik puncaknya. Oke, kita cari dulu. XP ini sama dengan sumbu simetri ya, bisa kita tuliskan sebagai XS, nilai sumbu simetrinya. Kita cari sumbu simetri dulu. XS sama dengan min B per 2A. Kita lihat fungsi kuadratnya adalah, di sini saya coret-coret ya, fx-nya tadi adalah apa? X kuadrat ya, dikurang 4x ditambah 3. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 4. Ini C-nya berapa? 3 ya. Aduh, C sama dengan 3. Nah, kita masukkan ya, bahwasanya XS itu sama dengan min B per 2A. Berarti di sini min 4 per 2 kali 1 atau sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Kita simpan. Kemudian untuk mencari nilai optimum kita bisa menggunakan rumus D per 4A. Maaf, negatif D per 4A ya. Untuk YP-nya bisa kita tulis dengan min D per 4A. Berarti kita masukkan min, masih ingat nilai diskriminannya? Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi kita tentukan dulu nilai diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat ya. Ini saya kurung besar aja di sini ya, biar nggak salah. Kebanyakan salah karena dikalikan dengan B kuadratnya. B kuadratnya berapa ini? Min 4 kuadrat dulu dikurangi 4 kali 1 ya, kali 3 per 4 kali 1. Sama dengan ya, negatif 16 dikurangi 12 per 4. Berarti berapa ini? Negatif 4 per 4 ya, atau sama dengan negatif negatif 1. Di sini diperoleh titik puncaknya. Tipunnya adalah, atau titik puncak ya, saya singkat. Tadi XP nya berapa? 2, negatif 1. 2, negatif 1 ya. Atau kita bisa pakai cara kedua untuk mencari titik baliknya ya. Ini kan tadi ketemu ya XS nya atau sumbu simetrinya ya. XS nya tadi dapat 2, kemudian kita substitusi XS sama dengan 2 ini ke persamaan XS sama dengan 2 ya. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ya. Jadi kita peroleh F2, kita masukkan ya, 2, X nya kita ganti dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3, lalu diperoleh 2 kuadrat 4 ya, dikurangi 8 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 1. Sama ya, maka titik puncaknya saya singkat tipun 2, negatif 1. Begitu ya. Nah, langkah keempat selanjutnya. Langkah keempat adalah
menggambar grafiknya atau gambar sketsa. Ya, kita lihat tadi di sini ya, diperoleh titiknya ya, 1,0, 3,0, 0,3. Ya, kita tuliskan kembali titiknya yang kita peroleh tadi ya. Titik potong sumbu X. Tadi berapa tadi? 1,0 dan 3,0 ya. Tipotnya sumbu Y 0,3. Bener ya. Kemudian titik puncaknya adalah 2, -1. Jelek banget tulisannya, 2,-1. Nah gini ya. Lalu kita gambar pakai ini, kita sketsa saja ya. Nah ini sketsanya kurang lebih seperti ini ya. Nah oke, lurus ya, anggap aja lurus. Kemudian kita tuliskan di sini X, di sini Y ya. Nah ini misalnya angkanya ya, karena sketsa ya sembarangan nih, tapi lebih rapi ya kalian nanti ya nulisnya ya. -1, ini 0, ini 1, 2, ini 3. Titik-titik ini ya, titik-titik ini kita cari 1,0 di sini ya, 3,0 di sini, kemudian 2,-1. Cara mencarinya begini, 2 di sini, -1-nya di bagian Y, maka titiknya di sebelah sini, titik puncaknya. 0,3 jelas ya, 0-nya X, Y-nya 3. Nah setelah ini apa langkah selanjutnya? Kita gambarkan grafiknya, hubungkan ini ya. Nah ini ya, jadi gambar parabola. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Selesai ya guys. Untuk contoh kedua nih, contoh kedua di sini ada negatif ya. Apa perbedaannya ketika A-nya positif dan negatif? Kita lihat langkahnya masih sama dengan tadi. Kita cari ya, yang pertama adalah tipot, jelas ya, tipot sumbu X. Tipot sumbu X, Y-nya 0, maka min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah kalau kalian susah memfaktorkan seperti ini, kita boleh kalikan ini dengan -1. Nanti hasilnya apa? X kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 ya. Boleh ya, hasilnya sama nanti. X ya, ini X, ini berapa ini? Faktornya 4, 3 kali 1 coba ya. Kok 3 kali 1? Faktor 4 kali 1 ya, 4, ini 1 karena ini negatif, coba. Nah ya, sama dengan 0. Seperti biasa ya memfaktorkannya ya. Ini saya langsung coba dengan -4 dan -1. Cocokkan min 4x, ini positif berarti ini +1, cocok ya. Nah ini ya, kita peroleh X dikurang 4 sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X sama dengan -1. Berarti titiknya tipot sumbu X 4,0 dan -1,0. Selanjutnya langkah kedua sama ya, tipot sumbu Y. Ketika tipot sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kita substitusi X sama dengan 0 ini ke persamaan ini ya, fx sama dengan,
Kita kembali lagi ya, min X kuadrat ya. Kita nggak pakai yang ini ya, karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Kita pakai min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Begini ya. Oke, selanjutnya substitusi nolnya, berarti F0. F0 sama dengan 0 kuadrat, min 0 kuadrat ya, ditambah 3 kali 0 ditambah 4. Dapat F0 nya sama dengan 4. Maka tipot sumbu Y sama dengan 0,4 ya. Langkah ketiga, cari titik puncak. Cari tipun, jelas ya, XS dulu ya. Min B per 2A. B-nya berapa ini? Kita lihat di sini ya. A sama dengan negatif 1, B-nya 3, C-nya 4. Berarti min 3 per min 2, min B ya, berarti min B-nya 3 per 2, A-nya adalah negatif 1. Berarti min 3 per min 2 atau 3 per 2 ya. Kemudian cari YP. Kalau saya lebih suka pakai substitusi ya. YP saya substitusi aja. XS nya sama dengan 3 per 2. Saya substitusi ke F ini. F3 per 2 saya masukkan min 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kali 3 per 2 ditambah 4 ya. Hati-hati, minnya di luar, tetap min ya, karena di luar yang dikuadratkan 3 per 2 nya 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 4. Kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. Ini min 9 ditambah 18 ditambah 16. Berapa berarti? 9 tambah ini 25 ya. 25 per 4. Positif kan? 25 per 4. Nah, langkah keempat adalah menggambar ya. Kita ambil titiknya 4,0. 4,0 itu jelas di sini ya, 4,0. Negatif 1,0 di sini. Kemudian 0,4 ini ya, 0,4. Nah, 3 per 2 saya anggap di sini 3 per 2 nya. Kemudian 25 per 4 itu 6 seperempat ya. Berarti titiknya antara di sini 6 lebih sedikit ya. Misalnya di sini ya. Ini ya. 25 per 4. Saya ambil titiknya, saya luruskan dengan 3 per 2. Ini ya 3 per 2. Nah. Oke, kemudian titiknya berarti berada di sini ya, 3 per 2, 25 per 4. Kita gabungkan aja. Kita hubungkan ya ke 4 titik ini. Warna apa nih? Hijau. Gini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, perbedaannya apa? Kalau fungsi yang tadi menghadap ke atas ya. Karena apa? Nilai A-nya positif. Kemudian fungsi kedua dia menghadap ke bawah atau menyerupai huruf N karena nilainya negatif. Nah, oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.